Bismillahirrahmanirrahim. Babul muraqabah. Sampai pada firman Allah surat Al-Hadid ayat yang keempat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dialah Allah ma'akum, yang selalu bersama dengan dirimu, aynama kuntum, dimanapun kamu berada. Ai bi ilmihi, yaitu Allah bersama kita, yaitu Allah bersama kita dengan pengetahuannya, yaitu Allah bersama kita dengan pengetahuannya, bukan zatnya. Koma bawahnya, karena zat Allah tidak terbatasi dengan apapun. Jadi Allah itu tidak terbatasi apapun. Sehingga kalau dikatakan Allah itu bersama kita dengan zat, berarti Allah itu ada dimensinya. Dimensi kita orang ini lah. Kita orang sekarang berada di tempat ini, di tempat lain tidak ada. Berarti apa? Kita ini terbatasi di sini. Makanya Allah ada di langit. Allah ada di langit. Berarti apa? Allah terbatasi di langit. Berarti dimensinya di langit. Di bawah kosong. Makanya dalam syarahnya begini lah. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum bi ilmih. Dengan pengetahuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Aynama kuntum, dimanapun kamu berada, yaitu bawahnya la yu'jibuhu makanun, tidak pernah terbatasi atas zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah terbatasi itu zatnya Allah ta'ala, makanun, tempat. Koma bawahnya wala yakhfa alaihi, wala yakhfa alaihi, dan tidak ada yang tersamarkan, tidak ada yang tersamarkan alaihi atas zatnya Allah, sya'nun, satu kedudukan apapun, sesuai firman Allah di dalam surat Al-Muluk. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Muluk ayat 13. Sesuai firman Allah surat Al-Muluk ayat 13. Wa asirru qaulakum. Yang artinya wa asirru qaulakum, dan rahasiakanlah ucapanmu. Awijharu bihi, atau nyatakanlah dengan perkataanmu. Innahu, sesungguhnya dia Allah, innahu, sesungguhnya dia Allah, alimun, maha mengetahui, bidzatis sudur, segala yang terkandung di dalam hati manusia, segala yang terkandung di dalam hati manusia. Itu ada diceritakan di sini, ada seorang, dia tadi itu mengadakan perjalanan, atau kalau bahasanya kita orang itu seorang pengembara gitu. Kemudian dia ini sampai masuk di tengah padang pasir. Satu orang ini masuk padang pasir, jalan keluar tidak tahu. Itu informasi gitu. Karena orang masuk padang pasir itu kan dilihat apa? Atas bintang, bukan jalan do gini, bintang ini lihat. Kalau tidak tahu bintang tadi itu tidak bisa keluar nanti.
Karena tidak ada batasan, semuanya sama, muter toh. Lama. Sampai malam, sampai siang, besoknya terus gitu beberapa hari. Sampai sudah putus asa. Gimana ini? Bingung. Ini sudah, kalau ana lama lagi di sini tidak lama kan meninggal, mati sudah. Ya apa? Subhanallah, ketika dia tengah dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan ketakutan, apa yang terjadi? Dia itu ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ini firman Allah ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dibaca wiritan. Tapi dengan yakin. Ini Quran ya. Quran itu satu huruf dijaga satu malaikat. Satu huruf. Sehingga di antara perkataan guru-guru kita, semenjak anak-anak kita itu menjaga beberapa hal. Sholat, pegang ini, sholat, kemudian baca Quran, kemudian mempelajari ilmu agama, bukan umum, agama. 3 ini, kalau ada pada diri seorang anak, orang tua jangan takut. Sholat, kemudian apa? Quran, kemudian apa? Mempelajari ilmunya Rasulullah. Kuatan. Ini bingung sudah. Ini mau coba wirid apa ini? Makanya wirid itu sebetulnya bergantung keyakinan kita. Terkadang kita orang bocor bismillah tok tembus. Karena apa? Karena yakin. Ini bingung di tengah padang pasir apa yang dibaca ini? Mau coba wirid sakron, dah iso. Mau iki dak iso, bingung, eling wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Diulangi sudah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, diulangi sudah. Dak sampai setengah hari dia baca seperti itu. Dak sampai setengah hari. Ketika mulai akan masuk malam, dia dari jauh kelihatan seperti ada cahaya gitu. Dipikir cahaya apa ini? Ya kan? Akhirnya dipikir kayak Nabi Musa yang kelihatan cahaya ketika diangkat menjadi seorang nabi. Kan gitu kan? Bingung cahaya apa ini? Didekati sama dia. Itu cahaya tambah dekat, tambah dekat. Apa ternyata? Gofilah. Orang rombongan dagang. Ketemu, ya Allah, alhamdulillah. Turun dia yang dari tempat kendaraan itu. Loh, ini kenapa di sini katanya? Anak tersesat berapa hari? Oh, hai betul. Betul naik sama kita orang. Naik di tempat tadi itu, di kendaraannya tadi itu, apa yang terjadi? Dikasih makan, itu belum makan, fadhol ini makan, ini minum semuanya. Sampai keluar dari padang pasir tadi itu, bukan cuma keluar dari padang pasir, tapi sudah dalam keadaan kenyang. Apa ngulangi? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Makanya kalau ngeluh-ngeluh ngono iku, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa ma'akum aina. Engko kan takut berapa kali, Bib? Ya iki sing gerakno. Kan gitu kan? Berapa kali Anda baca ini? Berapa kali ya? Tak ada enggak berapa kali, berkali-kali. Baca aja. Maca sholawat. Makanya paling enak itu amalan singkat. Apalagi di akhir zaman gini ki, terlalu jelimet tuh, nggak iso. Nanti kalau mengamalkan ini harus puasa 7 hari. Kemudian puasanya itu nggak boleh makan apapun kecuali nanti berbukanya dengan menggunakan pisang mas yang nggak belakon. Oleh tulung dino moro pindah tempatmu di RSU. Ruwet, nggak perlu. Apa yang mampu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi diniatkan kepada Rasulullah. Sudah. Ini, ayo kalau misalnya takon, ini dalil kitabnya mana? Dasar kitabnya, loh dasar kitab. Mau cek Quran kok dasar kitab, bahwa aku main sama kuntum, tapi kok diulang-ulangi. Loh, ada larangan ngulang-ulangi? Tidak ada. Ya kan lebih baik baca Quran penuh. Ya iya, tapi dia punya seperti ini. Lah koni iki lho. Quran penuh yo ndak, potongan ayat yo ndak, nyinyir tok koni. Kan gitu. Enggak perlu.
Baca. Makanya tidak kaget kalau ada orang baca Rotibul Haddad kemudian yang kejadian seperti itu kan. Habib Soleh Rotan, apa itu biasa ini seperti itu. Dan ingat, terkadang bantuan Allah itu banyak terjadi tanpa kita orang sangka. Kalau sudah kepepet baru datang. Itu banyaknya gitu. Kalau kepada Rasulullah jelas dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tapi diajarkan oleh Allah untuk beliau Nabi Muhammad ikhtiar dulu. Makanya apa? Syariat apa? Untuk hijrah Nabi Muhammad. Untuk bantuan dapatkan di goa tadi itu apa? Burung dara, kemudian ada laba-laba. Itu ketika Nabi Muhammad di Mekah? Bukan, keluar. Keluar dulu ke Mekah. Jalan dulu. Gunakan siasat dulu. Nyewa orang untuk nunjukkan jalan, baru ditunjukkan. Itu Nabi Muhammad masih diajarkan yang padahal kalau ngangkat tangan jadi itu. Lah tahu diangkatnya itu jadi ngeblak. Nah, pernah kan suatu saat Nabi Muhammad itu sholat di pinggir Ka'bah. Kemudian datang kalau tidak salah Abu Jahal, bapak goblok. Iya, bawa apa? Bawa batu besar mau dilemparkan kepada Nabi ketika sujud. Ketika Nabi sujud, dia siap untuk bawa batu ditimpakan sama Nabi. Nabi sholat. Datang satu gambaran seperti onta yang besar membuka mulutnya di hadapan Abu Jahal. Geblak Abu Jahal. Nah, ini bantuan kapan? Mau takbiratul ihram? Bukan. Ketika sujud, ketika tinggal batu dijatuhkan gini, datang bantuannya Allah. Ini sama Nabi, terhadap Nabi. Apalagi kita orang. Makanya kalau belum ada bantuan dari Allah secara dohir, syukur sama Allah. Kenapa? Dibuat tuh sama Allah, kau bisa dikir. Berapa banyak orang yang dikabulkan ke Homer, ke tempat maksiat. Paham ya? Baca aja. Gitu. Baik. Kemudian firman Allah surat Ali Imran ayat yang ke-6. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah la yakhfa, tidak ada sesuatu yang samar. Innallaha la yakhfa alaihi, tidak ada, sesungguhnya Allah tidak ada yang samar alaihi, atasnya Allah, syai'un, sesuatu pun, fil ardi wala fis sama, di langit atau di bumi. Bawahnya kainun, apapun tidak ada yang samar bagi Allah. Apapun tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Bil ardi wala fis sama li ilmihi bima yaqa'u fil alam. Karena pengetahuan Allah atas apa-apa yang terjadi di alam. Apa terkemat tadi alam Muhammad? Alam, segala sesuatu selain Allah. Dari kelompok siapa? Manusia. Tuh semuanya, gak ada yang samar untuk Allah. Min kulliyin wa juz'iyyin, baik secara total, bawahnya baik secara total atau secara terpisah. Wa khassahuma bidzikri li'annal hissa la yatajawazuhuma. Ya. Sedangkan bawahnya ya, dalam ayat ini, bawahnya, sedangkan dalam ayat ini Allah menyebutkan hanya dua. Di langit dan di bumi. Di langit atau di bumi dan di langit. Sehingga langit dan bumi ini sesuatu yang dikenal oleh manusia. Dan kebanyakan
tidak bisa dirasakan secara total atau keseluruhan. Tidak bisa dirasakan secara total atau keseluruhan, maka Allah menyebutkannya secara khusus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya secara khusus. Allahu Akbar. Imam Ja'far Shadiq beliau mengatakan apa? Imam Ja'far Shadiq mengatakan atas ayat ini, titik 2, yaitu ayat sesungguhnya Allah tidak ada yang samar sama sekali. Sesungguhnya Allah tidak ada yang samar sama sekali. Sesuatu pun. Koma bawahnya, maka menurut beliau yutli anna alaik, jangan pernah menampakkan sesuatu pun. Jangan pernah menampakkan sesuatu pun. Koma bawahnya, fayara fi qalbika siwahu, yang mana Allah melihat, di dalam sesuatu yang nampak dari dirimu atau dari hatimu, di dalam sesuatu yang nampak dari dirimu atau dari hatimu, sesuatu selain Allah, fayam kutuka, maka niscaya Allah akan murka kepadamu. Niscaya Allah akan murka. Jadi katanya beliau, munculnya di hati kan macam-macam. Muncul ini, munculnya hati-hati. Jangan sampai muncul dalam hati selain Allah. Kalau sampai Allah melihat dalam hatimu itu yang muncul selain Allah, maka Allah yang akan murka kepadamu. Allah akan balas dendam. Allah akan murka. Allah tidak mau. Sifatnya Allah itu al-ghuyur, yaitu zat yang tidak mau untuk diduakan. Itu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Semoga dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.